guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang hakikat literasi digital. Nah, apa sih hakikat literasi digital itu? Silahkan teman-teman semua menyimak video ini sampai selesai, oke? Pada zaman yang telah maju teknologinya ini, komunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara cepat dan juga mudah. Pemanfaatan teknologi yang baik nyatanya mampu membantu perkembangan bidang-bidang penting dalam kehidupan masyarakat, seperti bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi. Apabila bidang-bidang tersebut dapat mengalami kemajuan, maka peradaban bangsa ini dapat maju pula. Sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional atau yang disingkat dengan GLN sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Nah, dalam peraturan yang itu terdapat 6 macam literasi yang harus kita pahami. Yang pertama, literasi baca tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi finansial. Yang kelima, literasi digital. Dan yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu literasi digital. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada video ini terkait literasi digital? Silakan teman-teman simak video penjelasan berikut ini. Secara sederhana, literasi dapat bermakna sebagai kemampuan manusia dalam membaca dan menulis. Namun ternyata, pengertian literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja loh. Nah, apa saja sih hal yang akan kita bahas dalam literasi digital ini? Yang pertama, hal yang akan kita bahas pada literasi digital ini yaitu pengertian literasi digital menurut para ahli dan secara umum. Dan yang kedua, komponen yang ada dalam literasi digital. Dan yang terakhir adalah manfaat literasi digital serta dampak dari kurangnya literasi digital. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari literasi digital. Dikutip dari buku literasi digital oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, telah dipaparkan beberapa paparan tentang definisi dari literasi digital ini oleh para pakar ahli. Yang pertama yaitu ada Paul Glister. Dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi tahun 1999, ia memaparkan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui komputer maupun ponsel. Dan yang kedua ada David Baldwin, yakni ia memaparkan bahwa literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Yang ketiga yaitu pengertian literasi digital menurut UNESCO. Menurut UNESCO pada tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Nah, jadi dari 3 paparan tadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, baik, cerdas, cermat, dan tepat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam komponen literasi digital. Menurut Steve Wheeler dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacy of Engagement in Emerging Online Cultures tahun 2012 dalam Maulana, ia menyatakan bahwa terdapat 9 komponen yang termuat dalam literasi digital. 9 komponen tersebut yakni social networking, transliterasi, managing privacy, managing identity, creating content, organizing and sharing content, reusing atau repurposing content, filtering dan selective content, serta safe broadcasting. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu apa itu komponen literasi digital. Nah, yang pertama komponen literasi digital yaitu social networking.
Pada zaman sekarang, setiap individu pasti memiliki akun sosial media lebih dari satu, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, dan lain sebagainya. Pemerolehan informasi-informasi dari sosial media tersebut juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Namun, tidak semua orang cermat dalam upaya menyaring informasi yang tersebar tersebut. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penggunanya. Yang kedua yaitu ada transliterasi. Komponen transliterasi ini didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, ataupun layanan online lainnya. Dan yang ketiga yaitu maintaining privacy. Privasi menjadi hal penting dalam literasi digital ini. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Saat ini banyak sekali terjadi berkembangnya di dunia digital. Dan yang keempat ada managing digital identity. Komponen keempat ini yakni berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Yang kelima ada creating content, yang merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat ataupun menciptakan konten, misalnya blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Yang keenam ada organizing and sharing content. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada khalayak umum. Contohnya, pemanfaatan situs sosial bookmarking yang dinilai memudahkan dalam proses penyebaran informasi dan dapat diakses oleh banyak pengguna internet. Yang ketujuh ada reusing atau repurposing content. Dalam komponen ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sebagai kebutuhan. Komponen yang ke-8 yaitu ada filtering and selecting content. Nah, dalam komponen ini mengutamakan kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita melalui mesin di internet, contohnya seperti Google, Chrome, dan browser, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu self-broadcasting. Nah, dalam komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Komponen ini dapat menjadi upaya berpartisipasi masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Nah, tadi itu 9 komponen yang terdapat dalam literasi digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat literasi digital dan dampak negatif dari kurangnya literasi digital. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat adanya literasi digital. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Nah, menghemat waktu ini dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu kita. Yang kedua yaitu belajar lebih cepat. 3. Menghemat uang. Pada era yang serba canggih seperti ini, bisa ditemukan aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Nah, aplikasi tersebutlah yang kita gunakan dengan cermat sehingga kita bisa menghemat uang jika ingin belanja dalam situs online. Yang keempat yaitu membuat lebih aman. Beredarnya informasi-informasi yang berasal dari berbagai sumber membuat kita selaku pengguna internet lebih mudah dalam mengetahui informasi yang tepat sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu pemerolehan informasi terkini. Dan yang keenam selalu terhubung. Yang ketujuh membuat keputusan yang lebih baik. Kedelapan dapat membantumu bekerja. 9 menjadi lebih bahagia. Nah, menjadi lebih bahagia di sini maksudnya tuh terdapat beberapa konten-konten berupa gambar, suara, audio visual yang tersebar di internet yang ternyata bisa bersifat menghibur para pengguna internet. Dan yang ke-10 mempengaruhi dunia. Nah, dalam seperti yang telah dijelaskan dalam manfaat nomor 9 sebelumnya mengenai konten yang terdapat di internet dapat mempengaruhi penggunanya. Jadi, penyebaran konten-konten apabila diarahkan secara tepat, maka dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dalam dinamika kehidupan sosial. Apabila dilihat dari lingkup yang lebih besar,
dedikasi pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet menjadi bentuk ekspresi yang letak dapat mempengaruhi kehidupan dunia, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, tadi itulah 10 manfaat dari literasi digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak negatif apabila kita kurang dalam literasi digital. Beberapa dampak negatif dari kurangnya literasi digital juga tidak kalah banyak. Nah, apa saja sih dampak negatif jika kita kurang dalam literasi digital? Yang pertama itu penyebaran berita bohong. Nah, ini pasti sangat marak sekali jika kita tidak bisa menyaring kembali informasi, apakah informasi itu benar ataupun salah gitu. Yang kedua, penipuan daring. Yang ketiga, perundungan atau kejahatan dunia maya. Yang keempat, ujaran kebencian. Dan yang kelima, radikalisme berbasis digital. Nah, tadi itulah dampak negatif jika kita kurang dalam memahami literasi digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih pada saat ini untuk menyaring informasi secara akurat, menggunakan media sosial, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara baik, sehat, cerdas, cermat, tepat, dan secara mendalam mengenai informasi yang didapat tersebut, mengingat dampak mengenai penyebaran hoaks dalam masyarakat sangat memprihatinkan. Literasi yang buruk ternyata dapat berdampak buruk bagi psikologis manusia, terutama psikologis remaja. Hal tersebut karena usia remaja cenderung labil dan sering menelan mentah-mentah informasi yang didapat tanpa mencari tahu kebenaran dan keakuratan dari informasi tersebut. Nah, ternyata sangat berpengaruh ya literasi digital ini dalam kehidupan kita, apalagi dalam penggunaan media digital. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang literasi digital. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi orang-orang yang menontonnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.